warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Anwar Hasan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan topik sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu salah satu topik pada mata pelajaran IPA SMP kelas 8 kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Indikator tujuan pembelajaran: menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Namun, apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi, ataukah sel hanya berupa ruang kosong seperti pada sayatan gabus lobeko? Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu dinamakan dengan organel. Tiap organel memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar: inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkuk soto, inti sel seperti telur yang ada di mangkuk. Sitoplasma adalah kuah soto, sementara membran sel adalah mangkuknya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Membran sel. Membran sel dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Membran sel juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Inti sel atau nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Mitokondria. Kita bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ibarat semangkuk soto, sitoplasma adalah kuah dari soto tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Demikianlah video
tentang sel hewan dan sel tumbuhan yang saya sampaikan semoga bermanfaat.